Salam sejahtera, Pak Eko Henry dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Rek Pranata dari kelas 3 Mekatronika B NRP 49. Di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang proyek praktikum dari teknologi aktuator, yaitu proyek yang saya pilih adalah kontrol kecepatan dan arah putar stepper motor unipolar, serta monitoring yang berbasis Arduino. Langsung saja. Project yang dipilih di sini adalah kontrol stepper motor menggunakan Arduino Nano dan juga Arduino Uno untuk monitoring. Sehingga di sini sebagai rangkuman terdapat sistem kontrol yaitu berupa kontrol kecepatan dan arah putar dari stepper motor, dan untuk monitoring adalah waktu delay serta arah putar dari motor. Berikut adalah bentuk project yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan komunikasi antara project dalam Proteus yang menggunakan Arduino Nano dengan hardware Arduino Uno yang akan menampilkan data bacaan delay dan juga arah putar dari motor. Berikut adalah listing program dari Arduino Uno, yaitu Arduino yang berubah hardware beserta LCD I2C. Di sini di awal program diinisialisasi library Liquid Crystal I2C. Lalu saya masukkan alamat 0x27 sebagai alamat dari I2C-nya. Pada void setup, kita mulai dengan serial begin 9600 sebagai baud rate. Lalu di sini adalah inisialisasi untuk LCD berupa LCD begin, backlight, dan untuk clear di sini membersihkan layar dari LCD. Lalu di sini terdapat tampilan judul yaitu kontrol motor stepper serta nama dan NRP saya. Lalu data nama, NRP, dan kontrol tadi akan di-scroll ke kiri, lalu layar akan dibersihkan. Setelah itu, program akan memasuki ke void loop. Yang pertama, saya menuliskan T1, T2, dan MS pada layar sebagai tanda di mana saya akan meletakkan data-data yang akan diprogram. Selanjutnya, untuk isi data yang diterima secara serial digunakan pada if serial available di sini. Saya menerima dalam bentuk string, yaitu saya beri string C sama dengan serial read string. Lalu di sini adalah integer untuk mencari tahu indeks dari karakter-karakter yang akan saya gunakan sebagai pemisah dari data string. Setelah ditentukan, di sini saya menggunakan karakter koma, karakter huruf tegak, dan karakter titik. Setelah itu, dari indeks ini akan digunakan untuk melakukan substring dari string yang diterima. Untuk itu, di sini saya menuliskan T1, T2, CW1, dan CW2. Di sini menggunakan substring dari 0 sampai koma. Untuk T2 dari koma ditambah 1 sampai dengan tegak. Dan untuk CW1 dan CW2 menggunakan tegak plus 1 hingga titik dan titik hingga ke panjang dari string yang diterima. Setelah itu, setelah didapatkan string yang sudah di substring atau diambil per bagian, maka dilakukan set kursor dan akan dituliskan pada LCD. Di sini pada koordinat 4,0 yaitu baris 1 kolom 4. Di sini saya cetakkan T1, pada baris 2 kolom 4 saya cetakkan T2, dan untuk baris 1 kolom 13 saya cetakkan nilai CW-nya, yaitu arah putar dari motor apakah berputar ke kanan atau ke kiri. Dan untuk pada kolom 13 baris kedua adalah CW2. Untuk data pada VS Code atau yang saya gunakan dalam simulasi atau dalam Proteus, programnya adalah seperti ini. Di awal sama menggunakan library untuk Arduino H dan juga Liquid Crystal. Di sini untuk Liquid Crystal I2C menggunakan alamat 0x20. Alamat yang ada di sini berbeda dengan alamat secara hardware, karena di Proteus pun alamatnya memang berbeda. Setelah itu di bagian awal sini ada inisialisasi untuk berbagai input-output yang tersambung. Di sini ada potensio. Di sini adalah nilai untuk potensionya, nilai bacaan. Di sini terdapat tombol. Lalu di sini untuk sambungan ke motor. Di sini ada motor 1 ABCD dan motor 2 ABCD. Lalu di sini adalah nilai stepnya dari step M1 dan step M2.
Lalu yang ada di sebelah sini, last step time dan step delay di sini adalah yang akan digunakan untuk mengontrol kecepatan berdasarkan delay. Setelah itu program akan masuk ke void setup seperti berikut. Di sini menginisialisasi atau mengesetkan untuk motor 1 dan motor 2 sebagai output. Lalu di sini ada potensio untuk input dan juga button dengan input pull up. Setelah itu saya lakukan inisialisasi LCD dengan LCD init, backlight, dan begin. Selanjutnya di sini saya menggunakan void with drive M1 yang berupa switch step M1 dengan isi berupa case 0, 1, 2, dan 3. Di sini nilainya akan mengikuti tabel eksitasi dari motor stepper sehingga motor bisa bergerak ke kanan ataupun ke kiri sesuai eksitasinya. Di sini yang dieksitasi atau diaktifkan hanya satu coil saja karena berupa wave drive. Bila ingin menggunakan full drive atau half stepping, maka nilai ini dapat diubah. Hal yang sama saya gunakan pada wave drive M2 seperti berikut. Hanya saja yang diaktifkan di sini adalah motor 1, sedangkan untuk yang di wave drive M2 yang diaktifkan adalah motor 2. Lalu selanjutnya saya di sini menggunakan void speed wave drive M1 CW. Di sini adalah fungsi void untuk menggerakkan motor searah jarum jam dan mengaplikasikan delay di antara steppingnya. Sehingga step yang dilakukan tidak langsung seperti ini, namun ada delay di antaranya. Untuk melakukan itu, maka saya menggunakan if now dikurangi last step time 1. Di sini nilai now nanti pada void loop akan diisi dengan milis atau waktu yang diterima sekarang. Dan last step time di sini adalah last step time setelah now yang sekarang. Apabila nilai kedua tersebut setelah dikurangkan lebih besar daripada step delay atau step yang akan dikontrol oleh potensio, maka dia akan melakukan stepping. Di sini fungsinya adalah untuk mengontrol kecepatan dari stepnya masing-masing. Lalu selanjutnya untuk speed wave drive M2 juga sama, caranya mirip. Hanya saja di sini menggunakan last step time 2 dan step delay 2. Berikut lanjutannya. Lalu untuk kebalikannya, maka saya menggunakan speed wave drive M1 CCW dan speed wave drive M2 CCW. Di sini bedanya adalah bila pada CW di sini nilainya akan ditambah, yaitu di sini ada if plus step M1 atau M2 lebih besar dari 3, maka stepnya kembali ke 0. Maka untuk CCW, maka nilainya di sini dikurangi. Sehingga di sini menggunakan if min step M1 kurang dari 0, step M1 sama dengan 3. Hal ini sesuai di mana saat kita ingin menggerakkan secara clockwise atau searah jarum jam, maka case-nya adalah bergerak dari case 0 ke case 1, ke case 2, ke case 3, dan selanjutnya adalah harusnya case 4. Namun karena nilai case 4 sudah melebihi case 3, maka case-nya diubah ke case 0 atau ke step 0. Dan untuk melakukan CCW atau counterclockwise maka dilakukan sebaliknya, dilakukan min, jadi berkebalikan ke atas seperti ini. Lalu selanjutnya kita ke void loop. Di sini terdapat now. Now di sini diisi dengan milis. Milis adalah saat dimana milis ini dipanggil, maka waktunya berapa akan dicatat di variabel now. Setelah itu saya membaca nilai variabel resistor atau potensio dengan read pot 1 dan 2 menggunakan analog read. Setelah itu saya menggunakan nilai pot value 1 dan 2 untuk melakukan mapping dari nilai ADC-nya. Yaitu nilainya adalah dari 0 sampai 1023, saya ganti atau saya mapping dari 0 sampai 1000. Di sini setelah itu nilai pot value di sini adalah nilai yang akan dimasukkan, yaitu nilai pot value dari mapping tersebut ditambah 1000. Kenapa saya menambahkan nilai 1000 di sini? Karena nanti di akhir program, yaitu di sebelah sini, saya memerlukan nilai delay sebanyak 1 detik sehingga data dari VS Code atau dari Proteus bisa terkirim ke Arduino hardware dan bisa ditampilkan di layar LCD. Oleh karena itu saya menambahkan nilai 1000 di sini. Setelah itu saya membuat string baru yaitu string send data yang merupakan data yang akan dikirim secara serial ke Arduino lalu akan diparsing. Di sini send data berisi string yaitu dari nilai pot value ini, pot value 1. Lalu di antara pot value 1 dan pot value 2 saya tambahkan koma.
Setelah saya tambahkan koma, di akhir saya tambahkan karakter tegak seperti ini. Lalu di sini untuk step delay, saya ubah nilainya yaitu sama dengan pot value di sini. Nilai dari step delay di sini nantinya akan masuk di nilai step delay yang ada di speed wave drive M1CW atau CCW dan speed wave drive M2CW atau CCW. Setelah itu, saya juga menggunakan tombol untuk mengatur arah putarnya. Di sini saya menggunakan button 1 dan button 2 value dengan menggunakan digital read button 1 dan button 2. Setelah itu saya lakukan LCD clear pada LCD yang tertampil di Proteus. Setelah itu, saya mengeprintkan sama seperti pada Arduino yang hardware, mengeprintkan nilai atau karakter T1, T2, dan millisecond. Lalu pada kolom 4, saya mengeprintkan atau menuliskan pot value, yaitu nilai millisecondnya. Selanjutnya, di sini ada juga kontrol untuk membuat tombol bisa menggerakkan motor searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Di sini saya set apabila button 1 atau button 2 bernilai low atau ditekan, maka motor akan bergerak berlawanan jarum jam atau counterclockwise. Sedangkan apabila tombol dilepas atau tidak tersambung dan bernilai 1, maka motor akan bergerak searah jarum jam atau counterclockwise. Di sini pada send data, saya menambahkan satu tulisan yaitu CCW titik atau CW titik. Di sini fungsi send data plus berarti menambahkan string CCW atau CW di sini ke string yang sudah dibuat sebelumnya. Dan nilai titik di sini di akhir adalah untuk parsing data pada hardware Arduino. Hal yang sama berlaku pada button 2. Apabila tombol ditekan, maka tombol akan bernilai low. Maka motor 2 akan berputar berlawanan jarum jam, sedangkan saat bernilai 1 atau tidak ditekan, maka berputar searah jarum jam. Setelah data dari send data sudah lengkap, maka datanya akan dikirim secara serial menggunakan serial.println atau printline send data. Setelah itu saya lakukan delay selama 1 detik. Sekarang saya akan melakukan demo project. Di sini sebelum melakukan koneksi antara Proteus atau simulasi dengan hardware, di sini saya cek terlebih dahulu untuk port yang akan saya gunakan. Di sini tertulis USB serial device atau Arduino saya terregister pada COM7. Oleh karena itu di COM-PIM saya gunakan juga sama di COM7 dan untuk baud rate-nya 9600. Pertama saya akan menunjukkan untuk hardware-nya. Saya lakukan reset terlebih dahulu dengan menekan tombol reset di sini. Maka tertulis kontrol motor stepper dengan nama dan NRP saya. Lalu tulisan akan bergeser dan tertampil T1, T2, dan millisecond. Setelah itu pada Proteus saya lakukan running atau pencet tombol play di sini. Maka akan berjalan. Berikut adalah tampilan data yang diterima oleh Arduino saya, yaitu nilai potensio 1 yang sudah diolah, nilai potensio 2, lalu di sini ada karakter tegak, dan di sini ada karakter titik. Di sini tampilan yang terdapat di LCD di sini akan sama dengan yang ada pada hardware. Sini saya coba apabila saya kecilkan di sini pada potensio motor 1, maka nilainya adalah 1000 millisecond atau 1 detik tiap kali stepping. Sini motor 1 yang ada di bawah dan motor 2 yang ada di atas. Nilainya dapat terlihat yang ada pada Proteus dan juga pada hardware sama. Saya ubah lagi, saya juga ubah yang potensio motor 1 dan 2. Nilainya sama, dan apabila saya setting seperti ini, di mana motor 1 memiliki delay sebanyak 1 detik, sedangkan motor 2 sebanyak 2 detik, maka di sini akan terdapat delay antar steppingnya selama 1 detik untuk motor 1 dan 2 detik untuk motor 2. Untuk kontrol clockwise dan counterclockwise, terdapat tombol di sini yang bersifat input pull up, sehingga di sini ada pull up resistor sebesar 10 kilo ohm. Dan saat ini, saat tombol tidak ditekan, maka value-nya atau nilainya bernilai 1.
dan motor bergerak secara clockwise atau searah jarum jam. Dan saat saya tekan tombol switch-nya, maka akan bernilai 0 dan motor 1 akan bergerak secara counterclockwise atau berlawanan jarum jam seperti berikut. Tampilan di LCD pada Proteus dan juga pada hardware terlihat sama. Saya tekan tombol 2 dan juga berganti. Dari project ini harapannya atau bayangannya adalah bahwa di sini adalah plan yang berjalan atau pada suatu mesin yang berjalan, sedangkan hardware yang saya gunakan di sini adalah untuk monitoring di ruangan lain atau di tempat lain. Untuk komunikasi sebenarnya tidak terbatas pada serial saja, namun juga bisa menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi. Sekian presentasi dari demo proyek saya dari Praktikum Teknologi Aktuator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.